Di tengah dunia yang serba nggak pasti ini, ternyata Indonesia punya rencana besar loh. Hari ini kita bakal kupas tuntas visi ekonomi super ambisius yang katanya bakal membawa negara kita ke tahun 2045. Coba deh, perhatikan gambar ini. Ini bukan logo biasa ya. Ini tuh metafora dari semua yang akan kita bahas. Kekuatan tradisional Indonesia, si elang gagah yang sekarang dikelilingi sama dunia digital. Ini adalah sebuah pernyataan ambisi yang kuat. Pertanyaan ini sepertinya menghantui semua negara sekarang ya, kan? Terus gimana Indonesia menjawab tantangan ini? Ternyata, mereka nggak main-main. Ada rencana yang super terstruktur dan berani. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi apa sih ujung-ujungnya? Tujuannya apa? Semuanya mengerucut kedua kata yang powerful ini. Indonesia maju. Nah, yang bikin cetak biru ini keren itu kerangkanya. Coba bayangin deh, ini kayak semacam candi kemajuan buat Indonesia. Di puncaknya ada tujuannya, dan itu semua ditopang sama pilar-pilar dan fondasi yang kokoh banget. Nah, sekarang kita lihat 4 pilar yang menopang visi besar tadi. Kalau disederhanain, gini nih. 1. Harga-harga stabil. 2. Ekonomi kita tahan banting kalau ada krisis global. 3. Pertumbuhannya harus tinggi. Dan yang paling penting, keempat, semua itu harus bisa dirasakan manfaatnya sama seluruh masyarakat. Nggak cuma segelintir orang aja. Tapi tentu aja ya, rencana sebagus apapun bakal sia-sia kalau nggak lihat kondisi di luar sana. Dan jujur aja, kondisi dunia sekarang ini lagi kayak dilanda badai ekonomi. Biar kebayang nih, ekonomi global di tahun 2023 itu diproyeksiin cuma tumbuh 2,7%. Angka ini tuh kayak lampu kuning, sinyal jelas banget kalau mesin ekonomi dunia lagi melambat. Artinya, tantangan buat semua negara jadi makin berat. Penyebab utamanya apa? Salah satunya fenomena yang disebut fragmentasi geoekonomi. Gampangnya gini deh, bayangin dulu semua negara gotong royong bangun satu rumah besar. Nah sekarang, banyak yang malah sibuk bangun pagar tinggi di sekeliling rumahnya masing-masing. Akibatnya, rantai pasok global jadi kacau dan semuanya jadi serba nggak pasti. Dan disinilah kita lihat posisi Indonesia yang unik banget. Coba lihat, sementara negara-negara maju kayak Inggris dan Amerika Serikat lagi was-was sama risiko resesi yang tinggi, probabilitas resesi di Indonesia cuma 2%. Ini bukti nyata betapa kuatnya mesin ekonomi domestik kita. Oke, jadi pertanyaannya, gimana cara Indonesia menghadapi badai global ini? Jawabannya ada dalam satu strategi cerdas yang dibagi jadi 3 langkah utama. Strateginya tuh jelas dan bertahap. Pertama, stabilisasi. Ini ibaratnya memastikan kapal ekonomi kita nggak oleng pas lagi ada badai. Kedua, prioritas. Kapalnya kita arahin ke tujuan yang paling menjanjikan. Dan yang ketiga, akselerasi. Nah, ini saatnya kita nyalain mesin turbo biar bisa melesat ke depan. Nah, buat langkah yang kedua tadi, yang prioritas itu, pemerintah nggak asal membak ke semua arah loh. Justru sebaliknya, mereka fokus banget ke 10 sektor kunci yang diyakini bakal jadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi kita. Coba kita intip beberapa contohnya ya. Ada pemberdayaan UMKM yang kita tahu adalah tulang punggung ekonomi kita. Terus, ada energi terbarukan. Ini buat masa depan yang lebih hijau. Gak ketinggalan, sumber daya maritim, biar potensi laut kita maksimal. Dan pastinya, ketahanan pangan. Jadi ini bukan sekadar daftar biasa, tapi ini kombinasi strategis antara ekonomi kerakyatan dan industri masa depan. Oke, setelah prioritasnya jelas, sekarang kita masuk ke tahap ketiga, akselerasi. Nah, ini dia nih 3 mesin turbo yang udah disiapin buat melontarkan ekonomi Indonesia ke level yang sama sekali baru. Mesin turbo pertama adalah hilirisasi. Kata ini penting banget Anda harus ingat. Artinya apa sih? Sederhananya, kita nggak lagi cuma jual bahan mentah kayak nikel atau bauksit gitu aja. Nggak. Kita olah dulu di dalam negeri jadi produk yang nilainya jauh lebih tinggi. Contohnya, komponen baterai. Ini soal gimana caranya kita naik kelas dalam rantai nilai global. Mesin turbo kedua, digitalisasi. Dan ini bukan cuma soal bikin aplikasi keren ya, ini jauh lebih besar dari itu. Ini soal menyambungkan seluruh Nusantara secara digital, soal kasih akses keuangan buat jutaan UMKM, dan soal bikin logistik kita super efisien, dari Sabang sampai Merauke. Dan yang ketiga, ekonomi hijau. Dengan target ambisius net zero emissions di tahun 2060, ini bukan cuma soal menyelamatkan lingkungan loh, ini adalah langkah yang sangat strategis. Kenapa? Biar Indonesia bisa jadi pemain utama di industri masa depan yang ramah lingkungan, yang sekarang lagi dicari-cari banget sama pasar global. Oke, kita udah lihat semua kepingan puzzle-nya. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan bertanya,
Sebenarnya, kenapa sih semua ini penting banget? Kutipan ini menurut saya benar-benar merangkum semuanya. Ini bukan sekedar rencana buat bertahan di tengah krisis, bukan. Ini adalah peta jalan yang dirancang untuk mengubah secara fundamental DNA ekonomi Indonesia. Jadi, intinya begini. Di saat dunia luar sana makin terpecah belah, Indonesia nggak cuma diam dan menunggu. Sebaliknya, kita secara proaktif membangun fondasi ekonomi yang baru. Fondasi yang tangguh, inklusif, dan yang paling penting, siap buat bersaing di panggung dunia. Jadi, dengan menggabungkan kekuatan sumber daya alam, inovasi digital, dan ekonomi hijau, Indonesia pada dasarnya sedang menulis ulang takdirnya sendiri. Ini adalah visi yang sangat jelas di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Pertanyaan besarnya sekarang, bukan cuma apakah Indonesia bisa, tapi apakah dunia siap untuk kebangkitan ini?